I can't focus on what needs to get done. I'm on notice, hoping that you don't run. You think I'm tepid, but I'm misdiagnosed. Cause I'm a stalker, I seen all of your posts. And I'm just tryna play it cool now. But that's not what I wanna do now. And I'm not tryna be with you now, you now. You make it difficult to not overthink. And when I'm with you, I turn all shades of pink. I wanna touch you, but don't wanna be weird. It's such a rush, I'm thinking, wish you were here. And I'm just tryna play it cool now. But that's not what I wanna do now. And I'm not tryna be with you now, you now. But I could be a crush, like throw you for a rush, like hoping you text me so I could tell you I've been thinking about your touch, like touch, 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 touch. I could be a crush, 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 crush. I got a fascination with your presentation, making me feel like you're on my island, you're my permanent vacation. Touch, 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 touch. I could be a crush, 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 crush. Sorry. I fill my calendar with stuff I can do. Maybe if I'm busy, it could keep me from you. And I'm pretending you ain't been on my mind, but I took an interest in the things that you like. And I'm just tryna play it cool now. But that's not what I wanna do now. And I'm not tryna be with you now, you now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Kartika Anggraini, kelas 10 IPA 3, absen 10. Saya dari kelompok 2. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai produsen di muka bumi ini. Dalam ekosistem terdapat dua macam komponen yang saling ketergantungan, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari udara, gas, angin, cahaya matahari, dan sebagainya. Antara komponen biotik dan abiotik saling mempengaruhi. Misalnya, tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Hasil fotosintesis dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, kami mengadakan eksperimen ini untuk mengetahui apakah benar pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Natalia, absen 9, kelompok 2 dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan membacakan rumusan masalah tentang pertumbuhan kacang hijau. Tanaman kacang hijau yang dietiolasi atau tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap, pertumbuhannya lebih cepat daripada tanaman yang terkena banyak sinar matahari maupun di tempat yang redup. Karena kerja hormon auksin tidak dihambat oleh sinar matahari. Auksin adalah hormon tumbuh yang banyak ditemukan di sel-sel meristem, seperti ujung akar dan ujung batang. Oleh karena itu, tanaman akan lebih cepat tumbuh. Akan tetapi, batang tanaman tersebut tidak bisa tegak, melainkan melengkung. Begitu juga dengan daunnya. Daun tanaman tersebut nampak layu dan tidak segar, serta berwarna hijau kekuning-kuningan dan agak pucat. Hal ini terjadi karena tanaman tidak mendapat sinar matahari sama sekali, sehingga tanaman tidak mampu menghasilkan karbohidrat untuk pembentukan klorofil. Tanaman ini juga memiliki kadar air yang berlebih akibat tidak terkena sinar matahari, dan karena tidak mendapatkan sinar matahari, lama-lama akan mengerut lalu mati karena tidak mendapatkan sumber makanan. Sedangkan tanaman kacang hijau yang mendapatkan sedikit sinar matahari atau diletakkan di tempat redup, pertumbuhannya berjalan normal. Tanaman nampak segar karena mendapatkan cukup sinar matahari. Daun tanaman tersebut berwarna hijau tua. Pertumbuhannya berjalan normal ke atas. Hormon auksin pada tanaman ini berjalan dengan normal yang mengakibatkan tidak terlalu tinggi.
Daun juga mendapatkan cukup sinar matahari untuk pembentukan klorofil dari karbohidrat. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Arfiani, absen 1, 10 MIPA 3, kelompok 2. Manfaat dari penelitian pertumbuhan biji kacang hijau ini yaitu supaya kita mengetahui betapa pentingnya pengaruh cahaya matahari bagi makhluk hidup, tidak terkecuali terhadap tanaman. Tujuan penelitian pertumbuhan biji kacang hijau ini sebagai 1. Ingin mengetahui apakah benar ada pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, ingin mengetahui masalah pengaruh cahaya matahari terhadap tanaman kacang hijau. Yang ketiga, ingin mengetahui bagaimana cahaya matahari dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Perkenalkan, nama saya Fitria Rosalawati dari kelas X MIPA 3, nomor absen saya 13. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap dan terang. Tanaman kacang hijau yang dietiolasi atau tumbuhan yang tumbuh dalam gelap, pertumbuhannya lebih cepat daripada tanaman yang terkena banyak sinar matahari maupun di tempat yang redup karena kerja hormon auksin tidak dihambat oleh sinar matahari. Auksin adalah tumbuh yang banyak ditemukan di sel-sel meristem seperti ujung akar dan ujung batang. Oleh karena itu tanaman akan lebih cepat tumbuh. Akan tetapi batang tanaman tersebut tidak bisa tegak, melainkan melengkung. Begitu juga daunnya. Daun tanaman tersebut nampak layu dan tidak segar, serta berwarna hijau kekuning-kuningan dan agak pucat. Hal ini terjadi karena tanaman tidak mendapatkan sinar matahari sama sekali sehingga tanaman tidak mampu menghasilkan karbohidrat untuk pembentukan klorofil. Tanaman ini juga memiliki kadar air yang berlebih akibat tidak terkena sinar matahari. Dan karena tidak mendapatkan sinar matahari, lama-lama akan mengkerut, lalu mati karena tidak mendapatkan sumber makanan. Perkenalkan, nama saya Erin Ardita. Saya dari kelas IPA 3, nomor absen 12. Di sini saya akan membacakan pertumbuhan kacang hijau di tempat yang redup atau gelap. Sedangkan tanaman kacang hijau yang mendapatkan sinar matahari atau diletakkan di tempat redup, pertumbuhannya berjalan normal. Tanaman nampak segar karena mendapatkan cukup sinar matahari. Daun tanaman tersebut berwarna hijau tua. Pertumbuhannya berjalan normal ke atas. Hormon auksin pada tanaman ini berjalan dengan normal yang mengakibatkan tidak terlalu tinggi dan juga mendapatkan cukup sinar matahari untuk membentuk klorofil atau karbohidrat. Berbeda lagi dengan tanaman yang selalu terkena cahaya matahari, pertumbuhan tanaman ini sangat terhambat, tetapi tekstur batangnya sangat kuat dan juga warna daunnya nampak berwarna hijau tua dan tampak segar. Hal ini terjadi karena pertumbuhan terlalu banyak mendapatkan sinar matahari yang menyebabkan hormon auksin terhambat sehingga tanaman menjadi kerdil atau pendek. Dengan demikian, sinar matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Terima kasih. Nama saya Aldo, kelas IPA 3, kelompok 2. Dan di sini saya akan menyimpulkan tentang tanaman hijau. 1. Tanaman etiolasi memiliki tinggi batang yang lebih tinggi daripada tanaman yang kena cahaya. 2. Tanaman etiolasi nampak lebih layu daripada tanaman yang kena cahaya. 3. Kedua tanaman memiliki jumlah daun yang sama banyak, yaitu 2 helai.